앞으로 가는 것도 아닌데. 어디야! Sebuah situasi darurat terjadi ketika para monster datang ke bumi. Semua pasukan dipersiapkan untuk membasmi, dan tiba waktunya semua siswa pun harus dilatih untuk mengamankan bumi. Cerita dimulai dengan pemandangan ceria khas siswa-siswa SMA. Mereka bermain riang tanpa lelah dan belajar untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi, khususnya untuk siswa-siswa yang saat itu duduk di kelas 3. Dan cerita akan berfokus pada siswa-siswa kelas 3-2 dan bola-bola misterius yang sejak 1 tahun lalu menggantung di langit-langit yang tersebar hampir di seluruh dunia. Diceritakan oleh seorang YouTuber dalam channelnya, bola-bola ungu yang sudah 1 tahun di bumi itu memiliki penyebaran yang cukup cepat karena mereka rupanya bisa membelah diri ketika mereka diserang oleh pihak militer dengan senjata udaranya. Mereka tersebar hampir di seluruh negeri kecuali Rusia dan juga daerah kutub, dan entah kapan mereka akan benar-benar menyerang bumi. Di sisi lain, siswa yang bernama Chiol dan juga Dongjung adalah siswa kelas 3 yang memilih untuk menikmati masa-masa SMA mereka. Mereka masih menyempatkan untuk bermain game di warnet, namun sikap ramah mereka malah membuat siswa terpintar di kelas mereka merasa kurang nyaman ketika bertemu dengan mereka. Padahal dua anak tersebut hanya ingin bermain game bersamanya. Kemudian bola pertama pun tiba-tiba jatuh ke bumi, lebih tepatnya di salah satu kamp militer Korea. Pimpinan pasukan yang datang untuk memeriksa mencoba melepaskan beberapa tembakan, namun bola ungu itu tidak bereaksi apapun. Hingga kemudian ia menembakkan senjata dengan daya ledak yang besar ke arah bola itu. Dan nasib naas pun menjadi takdir semua tentara yang ada di sana. Dan 4 minggu kemudian, SMA Sungjin menempuh ujian untuk siswa-siswa kelas 3. Sebuah ujian hidup dan mati untuk mereka yang menganggap nilai adalah segalanya. Sedangkan untuk mereka yang berjiwa bebas, itu adalah bagian dari masa remaja mereka yang indah. Ibu guru Park adalah wali kelas siswa di kelas 3-2. Pagi itu ia membagikan hasil ujian siswa-siswanya. Dan si introvert yang bernama Yonghun selalu menjadi siswa peringkat pertama. Keceriaan kelas 3-2 itu berubah saat Ibu Park dan semua guru lainnya dipanggil ke kantor guru. Siswa yang bernama Kwon Ilha merasakan hal buruk akan terjadi. Siswa yang berandal itu kemudian menyuruh Chiol untuk memeriksa ke ruang guru. Namun belum sempat ke ruang guru, Guru Park tiba-tiba langsung kembali ke kelas. Dengan raut wajah bingung, ia pun mencoba untuk memberikan pengumuman tentang ujian penerimaan mahasiswa yang dibatalkan tahun ini. Namun ujian CSAT akan tetap diadakan sesuai jadwal. Melihat respon siswanya yang bertanya-tanya tentang apa sebenarnya terjadi, Guru Park kemudian menyalakan TV dan memperlihatkan pengumuman dari Menteri Pertahanan Korea. Menteri Park mengumumkan tentang kewaspadaan pada bola-bola yang sudah tahun ada di langit-langit. Sehingga untuk mempersiapkannya, negara akan merekrut semua warga berusia 24 tahun ke atas. Dan sebagai pasukan cadangan, semua siswa kelas 3 pun akan dilibatkan dalam pelatihan militer. Dan bagi siswa kelas 3 yang unggul dalam pelatihan tersebut, akan mendapatkan poin tambahan sebagai syarat masuk ke universitas. 고3? 우리? 우리를 왜 점을 부여하기로 결정했습니다. 다들 놀라고 당황스러울 거야. 훈이는 여기 왜 왔지?
빨리 사인해줘. Tanggapan beragam pun tidak terjadi hanya kepada siswa, namun juga orang tua mereka. Sebagian siswa saat ingin bergabung, tapi orang tua mereka mengkhawatirkannya. Sebagian lagi tidak ingin pergi, namun demi masuk universitas, orang tua mereka pun menandatangani surat perizinan tersebut. 그것만 좀 사인해줘요. 어? 야 이완아, 너 뭐 이민 가냐? 가방을 왜 2개나 가져? Pagi itu, semua siswa kelas 3 terlihat datang ke sekolah dengan peralatan lengkap dalam pelatihan militer yang akan mereka lakukan selama 4 minggu ke depan. Kemudian guru Pak memperkenalkan Kapten Lee sebagai pimpinan komando kelas 32. Pesona Kapten Lee yang gagal membuat Suyon terpesona. Kapten Lee sendiri adalah salah satu prajurit yang berhasil lolos dan berhasil selamat pada saat bola pertama menghancurkan kamp militer Korea. Kapten Lee kemudian memilih Yu Jong, si ketua kelas, menjadi tamtama senior dan Jiol sebagai dokumentator. Dua siswa tersebut langsung mendapatkan tambahan 3 poin ekstra dan membuat teman-teman yang lainnya juga menginginkan poin tersebut. Selain Kapten Lee, Regu 32 juga didampingi oleh Sersan Kim yang terlihat lebih tua dari usianya. 우리 이러고 있으니까 진짜 사나이 찍는 거 같지 않냐? 주모! 빨리 안 움직여! 3번 훈련병 김덕중! 중반 7013! Kapten Lee menanamkan kepada mereka semua bahwa senjata mereka adalah satu-satunya yang paling bisa dipercaya saat mereka di medan perang nanti. 뛰어. 야! 야, 치마 비춰서! Kemudian malam harinya saat beristirahat, para siswa laki-laki yang sedang membahas tentang video pembunuhan satwa buas oleh para prajurit, Dok Jung yang sok tahu tiba-tiba menjelaskan bahwa peristiwa tersebut adalah sebuah tanda bahwa perang akan dimulai. Namun hal tersebut rupanya Dok Jung ketahui dari komik-komik anime yang biasanya ia baca. Sontak ia pun menjadi sasaran teman-temannya yang kesal karena mengira Dok Jung tadi berkata yang sebenarnya. Kemudian Yung Hun merasa risih dengan teman-temannya yang berisik. Ia pun memilih untuk pergi, namun Kapten Lee tiba-tiba datang. Saat Kapten Lee menanyakan apa yang sedang terjadi, Yong Hun memberitahu bahwa Ilha diam-diam membawa sebuah ponsel. Ilha tentu sangat kesal dengan sikap Yung Hun. Terlebih lagi ia memang tidak pernah menyukai Yung Hun yang selalu egois dan individu di kelasnya. Mereka berdua kemudian mendapatkan hukuman, namun perselisihan antar keduanya bertambah parah. Jiol yang melihat perkelahian itu berusaha untuk melerai mereka. Namun saat itu, sebuah bola tiba-tiba jatuh dari langit dan perdebatan Ilha dan Yung Hun tidak berhenti. Ilha kemudian mendorong tubuh Yung Hun dan menghantam bola tersebut. Tiba-tiba bola itu berubah menjadi monster bertentakel ungu dan memaksa Yung Hun. Kapten Lee datang menyelamatkan Jiol yang hampir menjadi mangsa kedua si monster itu. Setelah memangsa Yung Hun, monster tentakel itu kemudian kembali ke wujud sebuah bola. 예, 알겠습니다. Kapten Lee mendapatkan perintah dari atasannya untuk merahasiakan kematian Yung Hun. Kematian Yung Hun yang begitu tiba-tiba membuat Guru Pak bingung harus bagaimana. Ia mencoba menguatkan kedua muridnya dan meminta mereka berdua untuk menutupi kejadian yang sebenarnya ketika teman-teman mereka menanyakan di mana Yung Hun berada. 미안해. 야, 아까 뭐가 쿵 하는 소리가 나던. Dan sekembalinya ke kamar, Jiol mengatakan bahwa Yung Hun telah dipulangkan karena kondisinya memburuk. Selain itu, para siswa mulai membahas tentang suara dentuman besar menggelegar yang mereka dengar tadi. 그냥 다쳤다고. 무슨 일 있었어? Dan keesokan harinya, pemerintah melaporkan bahwa 30 bola telah jatuh tadi malam. Mereka meminta semua warga untuk tetap waspada. Guru Pak masih bingung bagaimana ia harus menutupi kematian muridnya.
Sementara itu, beberapa siswa mulai menghubungkan dentuman keras yang menghancurkan gimnasium sekolah mereka kemarin malam dengan kepergian Yung-hun yang tiba-tiba. Kemudian komando senior datang untuk memberikan perintah agar para siswa mulai hari ini dilatih dengan peluru asli. Suara ambulan yang berlalu lalang mulai membuat penghuni sekolah merasa khawatir dengan apa yang sebenarnya akan terjadi. Hari kedua bukanlah hari yang mudah. Mereka berlatih fisik lebih ekstra dan berlatih mengontrol senapan dan juga merakitnya. 총구 전방! 누가 총... 너무 빡센 거 아니냐고. 바둑알 떨어뜨리지 않을 수 있도록 집중합니다. 손을 들어 조교에 확인을 받는다. 성공했습니다. Dan hari berikutnya mereka pun sangat gembira karena berhasil melatih keseimbangan penguasaan senapan mereka. Keberhasilan itu seakan menjadi semangat untuk mereka semua untuk memulai latihan dengan tenaga ekstra di setiap harinya. Kemudian malam harinya, Cheol tiba-tiba dibangunkan oleh Ilha yang ingin memberinya pelajaran karena ia khawatir Cheol mengungkapkan rahasia kematian Yung-hun. Namun saat mencoba untuk bersembunyi dari Ilha, Cheol tidak sengaja bertemu dengan monster ungu bertentakel yang siap untuk memangsanya. Namun beruntunglah itu hanyalah mimpi Cheol belaka. Cheol kemudian pergi untuk menghirup udara dan ia melihat Nara termenung membaca tulisan teman-temannya yang sudah dipulangkan. Ia menuliskan semoga mereka lekas membaik dan bisa bergabung dengan mereka lagi. Nara sendiri adalah siswi terampil dan pemberani yang dulu tinggal di luar negeri. Cheol sendiri masih sangat terpukul dengan kematian Yung-hun karena dahulu mereka berdua adalah teman akrab sejak kecil dan Yung-hun berjanji akan bermain game bersamanya setelah camp militer tersebut selesai. 배그 그래서 같이 하자. 이번 안에 제대로 못하면 그의 상황은... Keesokan harinya, Kapten Lee menguji keterampilan para siswa untuk merakit senapan dalam waktu 1 menit. Semua terlihat berhasil dengan baik, terkecuali seorang siswi lamban yang bernama Esol. Esol butuh waktu lebih lama dari teman-temannya. Kapten Lee dengan tegas meminta Esol mengulangi merakitnya sampai ia bisa menyelesaikan rakitan itu dalam waktu 1 menit. Dan sayangnya kinerja lamban Esol membuat semua teman-temannya mendapatkan hukuman. Kapten Lee mengatakan bahwa sikap individu tidak diperkenankan dalam sebuah tim. Mereka tidak seharusnya mencemooh teman mereka ketika ia mengalami kesulitan. Bora adalah salah satu siswi yang kerap merundung Esol. Ia adalah siswi cekatan yang bercita-cita untuk menjadi penulis webtoon. Sementara itu, saat Sersan Kim melaporkan kesiapan rute pelatihan tembak besok, Kapten Lee menyuruhnya untuk membawa peluru uranium untuk berjaga-jaga. 이렇게 보면 참 예쁩니다. Dan keesokan harinya, Regu 32 bersiap-siap untuk pergi ke lokasi pelatihan menembak. Guru Park terlihat sangat antusias menemani para muridnya dan memastikan keselamatan mereka semua. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat jalanan dan pertokoan di sana tampak sangat sepi. Namun mereka merasa itu hal biasa, karena mereka tentu tidak tahu sesuatu yang berbahaya akan terjadi. 정숙 잡담 금지! Sesampainya di lokasi latihan menembak, mereka dibuat terkejut dengan suara tembakan membabi buta yang begitu keras. Hingga kemudian giliran mereka melatih kemampuan menembaknya. Dan Nara adalah siswa yang mendapatkan poin ekstra karena kemampuannya yang luar biasa sebagai seorang pemula. Dan salah satu siswa yang terburuk di antaranya adalah Wong Tae-man. Namun kepercayaan dirinya selalu bisa menghibur teman-temannya. 잘 쏘니 너는 상점 있으니까. Kemudian saat dalam perjalanan kembali ke sekolah, Kapten Lee tiba-tiba menghentikan pasukannya karena ia merasa aneh dengan kondisi sepi di jalanan.
dan banyak selongsongan peluru di tanah. Kapten Lee dan Sersan Kim kemudian mencoba memeriksa. Mereka menemukan sebuah lubang besar, namun tidak ada bola ungu yang terjatuh di dalamnya. Sementara itu, Guru Pak terlihat panik saat mengetahui dua siswanya hilang. Ia kemudian mencoba mencari mereka berdua. Sementara Wong Tae-man sendiri saat itu mengajak Herak untuk menjara sebuah tos serba, karena mereka sangat ingin mendapatkan beberapa camilan. Dan sebuah kejadian mengejutkan terjadi saat Guru Pak dan Yu Jung menemukan sebuah senjata dengan potongan tangan manusia. Teriakan Yu Jung membuat teman-temannya panik dan bergegas mencarinya. Namun suara teriakan mereka semua membuat monster tentakel kecil itu tiba-tiba muncul dan berlari ke arah mereka. Guru Pak mencoba untuk melawan monster-monster itu untuk melindungi murid-muridnya. Namun ia justru tewas saat melindungi mereka semua. Semua siswa mulai berlari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kapten Lee dan pasukannya melesatkan peluru uranium dan menghancurkan mereka. Namun dua anak buah Kapten Lee harus tewas saat melindungi para siswa. Beberapa siswa berusaha bersembunyi di sebuah mall. Esol terlihat mengunci pintu masuk mall agar monster-monster itu tidak bisa masuk dan menangkap mereka. Rombongan Kapten Lee mengamankan beberapa siswa dan menyuruh mereka bersembunyi di lantai atas. Sementara itu, Bora dan temannya berusaha untuk bersembunyi di sebuah ruangan kaca darurat. Namun, suara sirine di ruangan tersebut justru membuat monster-monster kecil itu berlari ke arah mereka. Dan beruntung sekali, Kapten Lee datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Dan saat Kapten Lee hampir diserang oleh satu monster yang tersisa, Tara dari kejauhan berhasil menunjukkan kemampuan menembaknya untuk melindungi Kapten Lee. Suyeon dan ketiga temannya berusaha untuk bersembunyi di basement. Kemudian siswa yang paling atletis yang bernama Jang-soo berusaha untuk melindungi teman-temannya dengan mengecoh monster tersebut. Dan saat Jang-soo dalam bahaya, Suyeon yang sebelumnya kurang cakap memegangi senapan, di saat ia terdesak ia pun berhasil membunuh monster tentakel ungu itu. Di tempat berbeda, Tae-man dan Herak justru bermain-main dengan si monster kecil sebelum akhirnya mereka hampir tewas karena monster bertentakel itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Hingga kemudian mereka pun berhasil mengurung monster itu di dalam freezer. Kemudian Kapten Lee dan murid-murid melepaskan kepergian Guru Pak dengan tangis kesedihan. Sersan Kim kemudian memanggil tim lainnya untuk mengambil jenazah para korban serangan hari ini. Kapten Lee menguatkan para murid dan menjelaskan kondisi berbahaya yang saat ini terjadi. Kemudian terdengar suara aneh yang mereka khawatirkan adalah monster-monster itu datang lagi. Mereka sempat bersiap untuk menembak dan rupanya itu adalah Herak yang datang. Namun saat itu Esol kurang fokus dan hampir melesatkan pelurunya kepada Herak. Beruntunglah saat itu Herak baik-baik saja. Kemudian Kru 32 kembali ke sekolah dengan kondisi luka dan raut wajah yang murung. Beberapa siswa lainnya mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada regu itu. Bukankah mereka hanya pergi untuk latihan menembak saja? Namun kenapa terlihat sedih dan mendapatkan banyak luka? Situasi kelas 32 sendiri mulai tidak terkendali. Beberapa siswa ingin berhenti dari pelatihan itu dan segera pulang ke rumah mereka. 앉아. Kapten Lee datang untuk mencoba menenangkan mereka semua. Karena sekolah adalah tempat teraman untuk mereka saling melindungi satu sama lain. Namun para siswa masih tetap ingin pulang ke rumah dan mereka pun mulai mengambil suara dan membuat keputusan bersama.
Ilha tidak bisa menahan emosi saat Yungsu memilih untuk tetap bertahan di sana, karena ia ingin mendapatkan nilai tambahan agar bisa masuk ke universitas. Kemudian sebagai ketua regu, Yujung menemui Kapten Lee. Ia memberikan petisi agar mereka semua diizinkan untuk pulang. Namun Kapten Lee tetap melarang mereka, karena seluruh warga sipil yang tersisa telah dievakuasi, sehingga sekalipun mereka pulang, mereka tidak akan bertemu dengan orang tua mereka. Malam itu, Regu 32 kembali memulai latihan mereka, namun hampir semua siswa merasa sangat amat lelah dan ingin menyerah. 부대장님, 저 못하겠어요. Cerita kemudian flashback saat bola pertama jatuh ke bumi. Pasukan militer Korea telah menguji coba beberapa alat yang paling ampuh untuk membunuh monster kecil itu. Dan senjata uraniumlah yang dinilai paling berhasil untuk saat ini. Kemudian beberapa siswa mulai merencanakan cara untuk melihat sendiri kondisi rumah mereka dan mencari kebenaran tentang evakuasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Rumah Chiol dipilih karena lokasinya paling dekat dengan sekolah. Yungsin, yaitu siswa ranking 3 di kelas mereka, mulai memimpin misi kabur malam itu. Namun setelah rencana kabur dengan susah payah, mereka pun tetap tertangkap oleh para prajurit yang berjaga malam itu. Dan akhirnya semua Regu 32 pun mendapatkan hukuman dari Kapten Lee untuk rencana kabur mereka. Kapten Lee tidak segan-segan untuk memberikan perintah penembakan kepada siswa yang membangkang. 시도해볼 만한 방법이 있긴 해. Namun Yungsin tidak kekurangan ide. Pagi harinya, siswa-siswa Regu 32 mulai melaksanakan rencana provokasi mereka dengan menyebarkan rumor tentang kematian Guru Park dan juga Yung Hun. Mereka membuat semua siswa kelas 3 lainnya bergabung dan mereka bersama akan berdemo agar diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Situasi kepanikan tersebut membuat pimpinan senior mengarahkan pistol ke udara. Dan beberapa saat kemudian, sebuah bola jatuh ke tengah lapangan sekolah. Para siswa pun panik dengan serangan dari monster kecil-kecil yang menyerang mereka semua. Alarm darurat dinyalakan, semua pasukan pun berjuang menumpas para monster. Namun situasi terlalu tidak terkendali. Dan Regu 32 pun harus kehilangan salah satu rekan mereka yang bernama Wutek. Bahkan Sersan Kim saat itu tidak kuasa melesatkan peluru uranium kepada monster-monster kecil yang menyantap tubuh Wutek. Esol yang terkenal lemah dan lamban akhirnya menemukan kekuatannya. Ia memberanikan diri membunuh monster kecil itu tanpa ampun saat berusaha untuk menyerang temannya. Dan Nara kembali menunjukkan kemampuan menembaknya. Sayangnya saat itu Soyeon harus terluka di perutnya saat berusaha untuk menghindar dari sebuah bola yang jatuh di depan gedung SMA Sungjin. Kemudian Kapten Lee mencoba untuk mengevakuasi para siswa. Para siswa mulai memakai peralatan perangnya dan menggunakan amunisi uranium, karena perang benar-benar akan dimulai. Kapten Lee berencana membawa para siswi pergi dari sekolah dengan 2 truk militer. Ia membagi Regu 32 menjadi 2 kelompok. Mereka melindungi satu sama lain dan bergegas pergi ke truk militer. Namun situasi semakin panik karena Yonggi tiba-tiba tidak ingin pergi. Kemudian senapan Esol tiba-tiba tidak berfungsi sampai kemudian Bora berhasil membunuh monster yang akan menyerang Esol. Namun saat truk pertama pergi, Sersan Kim yang melindungi siswa-siswanya terpaksa harus tertinggal dari truk tersebut. Ia kemudian bergegas pergi ke truk kedua yang dikemudikan oleh Kapten Lee.
Dan Regu 32 pun sekali lagi harus kehilangan teman sekelas mereka yang tidak berhasil mereka ajak untuk pergi. Kapten Lee sangat shock melihat satu siswanya tewas di depan matanya. Di tempat berbeda, saat truk satu dalam perjalanan, tiba-tiba monster kecil itu datang lagi dan membunuh prajurit yang mengemudikan truk tersebut. Para siswa berusaha untuk menghabisi monster tentakel itu dengan peluru mereka yang masih tersisa. Hyung Shin kemudian mencoba memeriksa peta dan mengamati langit-langit di sana. Rupanya tempat mereka saat ini hampir tidak terlihat ada bola-bola ungu yang menggantung di langit-langit tempat itu. Namun lokasi camp keamanan masih jauh dari tempat mereka tersebut. Mereka harus bisa menemukan tempat berlindung sampai mereka bisa diselamatkan. Terlebih lagi saat itu kondisi Suyeon dalam keadaan terluka. Kemudian setelah mereka memeriksa sekitar tempat itu, Chiyol berhasil menemukan sebuah gudang yang bisa mereka gunakan. Hyung Shin kemudian menggambar anak panah agar mereka bisa segera ditemukan nanti. Sementara itu di tempat camp lainnya, truk 2 sudah sampai dengan selamat. Namun raut wajah lega mereka berubah karena mereka tidak menemukan teman-teman mereka di truk 1 yang seharusnya tiba lebih dulu di sana. Kapten Lee memohon izin kepada atasannya untuk mencari Regu 32 lainnya. Namun pimpinan senior tidak bisa melakukannya karena resiko keselamatan yang lainnya akan sangat berbahaya. Kapten Lee kemudian meminta Sersan Kim untuk membantunya mencari Regu 32 lainnya. Sersan Kim kemudian berpura-pura akrab dengan prajurit yang membawa kunci truk militer. Dan beruntunglah Sersan Kim mendapatkan kunci truk tersebut. Sersan Kim meminta Kapten Lee untuk berhati-hati dan harus berhasil membawa anak-anak yang lainnya pulang dengan selamat. Karena hukuman bagi prajurit yang kabur dan membawa kendaraan militer adalah hukuman mati. Dok Jung yang sedari tadi mencuri dengar pembicaraan Kapten Lee, ia pun memberitahu teman-temannya. Dok Jung mengajak teman-temannya untuk ikut dengan Kapten Lee. Dan semua pun pergi terkecuali Yung Soo yang tetap memilih untuk tidak meninggalkan camp mereka. Dan setelah di tengah perjalanan, Kapten Lee tiba-tiba menghentikan truknya. Ia terkejut melihat para siswa yang sejak tadi ada di sana. Ia pun tidak bisa menyuruh mereka kembali ke camp karena mereka pun sangat bertekad untuk bisa menemukan teman-teman mereka. Dan di tempat berbeda, Chiyol dan yang lainnya terlihat sangat senang bisa menemukan sebuah rumah untuk beristirahat. Mereka memeriksa rumah tersebut berharap menemukan benda-benda yang bermanfaat untuk mereka. Namun tidak banyak yang bisa mereka temukan di sana, termasuk makanan yang sangat mereka butuhkan. Sojul, yaitu siswa yang berbakat dan biasanya terlihat keren, tiba-tiba menangis karena merasa bersalah dengan kematian Butek di sekolah mereka tadi. Semua siswa mulai merasa lapar, namun satu teman mereka sengaja menyimpan ramen instan untuk ia makan sendiri. Dan setelah ia selesai memakan ramen itu, seekor monster kecil tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Semua siswa pun panik dan berusaha untuk bersembunyi di dalam rumah. Mereka menutup semua pintu dan jendela agar monster itu tidak bisa masuk dan menyerang mereka. Namun si monster kecil itu cukup pintar, ia mulai masuk ke dalam ventilator dan sampai di dalam rumah. Para siswa kemudian bersembunyi di dalam 2 kamar yang berbeda. Mereka mencoba menghalangi si monster itu sebisa mungkin. Mereka kemudian cukup lega setelah memastikan bahwa monster yang mencoba menyerang mereka tersebut hanya ada satu. Di tengah kepanikan itu, mereka cukup kecewa setelah mengetahui bahwa Junhee diam-diam memakan ramennya sendiri dan membuat monster itu datang ke rumah mereka. Mereka kemudian mencoba mengamati monster itu dan merasa bahwa para monster yang cukup pintar itu selalu bereaksi kepada suara.
Dan mereka pun mulai mengurangi menciptakan suara agar monster itu tidak bisa melacak mereka. Dan saat malam tiba, mereka dihadapkan dengan keadaan Suyon yang semakin parah. Chiyol kemudian memberanikan diri untuk pergi memeriksa teman-temannya dan berniat kabur dengan truk yang ada di dalam gudang. Chiyol dengan langkah perlahan mendatangi kamar teman-temannya dan berniat untuk menghancurkan terali jendela agar mereka bisa kabur. Chiyol kemudian memeriksa gudang untuk mendapatkan alat yang bisa memotong terali jendela. Namun si monster kecil itu keluar dari rumah dan saat itu Chiyol tidak sengaja diikuti oleh monster kecilnya. Chiyol kemudian melihat monster itu dari kaca spion dan ia pun berusaha untuk kembali masuk ke dalam rumah. Teman-teman yang lainnya berusaha membantu Chiyol dengan membuka pintu utama dan langsung bersembunyi ke dalam kamar masing-masing. Yungshin kemudian memiliki ide untuk menjebak monster itu setelah ia dan yang lainnya menonton film The Host yang juga menceritakan tentang monster. Mereka kemudian memasang timer video sambil berusaha kabur dengan diam-diam lewat jendela. Namun si monster itu tiba-tiba keluar dari ventilator. Taeman dan Sojul berusaha untuk mengalihkan monster itu. Kemudian di dalam gudang, setelah bersusah payah menemukan kunci truk tersebut, Heret dan juga Yunju malah berdebat dan kehilangan kunci truk tersebut. 그럼 한 사람이 구체 유인하고 Mereka kemudian mengambil undian untuk mengecoh monster itu, selagi teman-teman yang lain berusaha kabur. Jangso memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri karena melihat Herak sangat ketakutan. Jungso kemudian bersiap untuk keluar dan mengecoh monster kecil itu. Sementara di tempat berbeda, Kapten Lee dan yang lainnya akhirnya menemukan truk regu pertama. Namun tidak ada satupun siswa di sana. Dokjung kemudian melihat sebuah tanda panah di kap truk tersebut. Harapan mereka pun muncul karena yakin teman-temannya masih selamat. Kapten Lee kemudian membentuk formasi dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba monster kecil itu datang lagi. Dan Kapten Lee memimpin pasukannya untuk menyerang mereka semua. Di tempat berbeda, Jangso mengecoh monster kecil itu agar mengejarnya, sedangkan yang lain akhirnya berhasil pergi dengan mengendarai truk yang dikemudikan oleh Yungju, yang sudah ahli mengemudi karena keluarganya memiliki bisnis belajar mengemudi. Mereka kemudian berhenti di tempat yang dirasa aman, namun Herak ternyata tidak ada di dalam rombongan mereka. Rupanya Herak pergi menyelamatkan Jangso dengan membawa nitrogen cair untuk melumpuhkan monster yang sedang mengejar Jangso. Herak sadar ia tidak boleh menjadi pengecut dan egois kepada teman-temannya. Kemudian saat mereka berdua lengah dan hampir diserang oleh monster yang lain, Kapten Lee datang untuk melindungi mereka berdua. Dan akhirnya mereka semua pun ditemukan dengan selamat dan dibawa kembali ke camp yang lebih aman. 안 뒤지고 이렇게 살았다. 어? 아, 조당 진짜 개노제. Dan hari esok mereka pun akhirnya tiba di camp mereka. Sersan Kim sangat senang bisa bertemu dengan siswa-siswa yang lain, dan begitu juga dengan Yungsu yang terlihat bahagia melihat teman-temannya kembali dengan selamat. Ia bahkan mempersiapkan semua keperluan teman-temannya, walaupun ia tidak ikut mencari mereka. 위치로! 중성. 불복종! 또 뭐가 부족해? Kemudian Kapten Lee hampir menerima hukuman berat atas aksi heroiknya. Namun karena ia berhasil menyelamatkan para siswa, pimpinannya pun tidak bisa menghukumnya. 어쨌든 애들 무사히 데려왔으니까. Dan sejak hari itu, mereka pun resmi menjadi pasukan militer dengan seragam yang membuat mereka bangga dan membuat mereka tampil berbeda. 왜? 나 왜? 와, 멋있다. 아니야. 진짜 처음에 왔을 땐 씨발 살았구나 싶. 오이.
Semua terlihat menikmati latihan militer tahap berikutnya yang diajarkan kepada mereka. Hingga kemudian Bora merasa kesal saat melihat kecerobohan Esol lagi. Ia kemudian meminta Esol untuk keluar dan berhenti karena Esol hanyalah pengganggu dalam timnya. Namun Nara membela Esol karena ia yakin bahwa Esol yang memang lemah adalah anggota timnya yang sama berharganya seperti yang lain. 우리도 마찬가지야. 50%가 희생됐습니다. Di sisi lain, saat pimpinan senior mengumpulkan pimpinan pasukannya, peneliti militer menjelaskan tentang jumlah bola yang telah berkurang 30%, dan PBB mulai menciptakan alat penghancur dengan memanfaatkan kelemahan bola-bola itu pada suhu dingin. Namun, pimpinan senior tidak bisa menunggu dan hanya berdiam sampai senjata itu berhasil diciptakan. Karena bola-bola yang masih ada di atas itu tidak bisa diketahui kapan dan di mana mereka akan jatuh kembali. Ia kemudian membuat rencana untuk menugaskan pasukan cadangan memusnahkan bola-bola kecil selagi unit kesatuan utama menghancurkan bola yang ukurannya lebih besar. Kemudian atasan Kapten Lee menyampaikan tugas kepada pasukan Peleton 2 yang harus mereka laksanakan esok hari, yaitu operasi pembersihan. Kapten Lee sendiri sebenarnya tidak ingin melibatkan para pelajar dalam operasi kali ini, namun kebutuhan jumlah prajurit memang semakin berkurang. 투입될 예정이다. 이 상황에 밥이 들어가는 게 이상하지. Malam itu semua siswa regu Peleton 2 terlihat tidak nafsu makan. Mereka mencemaskan hari esok yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Bahkan Kapten Lee sendiri belum tega melepaskan siswa-siswanya dalam misi esok hari. Kemudian sebagai ketua regu, Yujung mencoba tegas saat membagikan surat wasiat yang harus diisi oleh teman-temannya sebelum perang besok. Namun semua siswa tidak mau menulis surat itu. Mereka menolaknya karena mereka begitu takut. Herak bahkan mulai berulah dan memaki Yujung dan membuat yang lainnya merasa kesal. Jungsu kemudian mencoba menenangkan Yujung karena ia tahu Yujung telah berusaha sangat keras sebagai ketua kelas dan juga sebagai ketua regu selama ini. Dan malam itu para siswa pun tidak bisa tidur. Mereka kemudian berkumpul untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. Namun kali ini mereka mulai mau menuliskan surat wasiat mereka masing-masing. Mereka berusaha menguatkan satu sama lain dan berharap besok bisa mereka lalui dengan baik agar mereka bisa pulang dengan selamat. 보고 싶다. 나도. Kemudian Kapten Lee dan Sersan Kim datang karena mereka merasa siswa-siswa itu diam-diam mengambil surat wasiat yang ada di mejanya. Para siswa terlihat takut, namun rupanya Kapten Lee datang untuk menghilangkan penat para siswa dan membuatkan hidangan-hidangan enak untuk mereka semua. Karena Kapten Lee tahu mereka sejak tadi kehilangan nafsu makannya. 이제 건빵만 보면 침 나오겠는데요? 파블로프에게. 누가 먹는 걸로 Kapten Lee berjanji akan melindungi mereka sampai akhir. Ia pun meminta semua siswa untuk bertahan sampai akhir, walaupun mereka tidak tahu kapan perang ini akan berakhir. Dan keesokan harinya operasi pembersihan pun dimulai. Mereka dibagi menjadi 2 regu dan masing-masing tim dibekali alat pendeteksi bola-bola monster. Dan perjalanan hari ini pun dimulai. 군대별로 차량 탑승한다. 실시! 실시! Mereka kemudian terhenti di kota yang tampak porak-poranda. Mereka mulai memeriksa lokasi di sekitar sambil melihat alat mendeteksi monster. Sesekali Ciol tampak cemburu ketika melihat keakraban Nora dan juga Sojul. Sementara Yujung tiba-tiba terpesona dengan perhatian Taeman yang tiba-tiba. Herak terlihat sangat senang ketika melihat mesin minuman dingin. Namun tiba-tiba pendeteksi bola-bola monster mendapatkan sinyal dari monster-monster yang mulai mendekat ke arah mereka. Namun kali ini mereka terlihat sangat siap untuk menghadapi puluhan monster itu dan perang pun dimulai.
Mereka tidak berlari kabur, namun mereka berlari mengejar monster-monster itu. Hingga kemudian saat Sersan Kim dan siswa-siswa yang lainnya mencari keberadaan monster di sebuah rumah yang kosong, mereka menemukan seorang siswa perempuan berpakaian prajurit yang bersembunyi di atap rumah. Siswi tersebut tampak masih sangat syok dan kurang bisa fokus ketika diselamatkan. Ia tiba-tiba histeris saat melihat Esol tidak sengaja menginjak tangan teman gadis itu yang sudah tewas. Selain gadis itu, mereka juga menemukan 2 siswa sekolah lain yang masih selamat. Kemudian mereka semua menuju camp 8 untuk mencari tempat yang lebih aman. Dan di sana tanda-tanda bola sudah tidak terlihat lagi dari alat pendeteksi. Namun kondisi camp tersebut sangat menyedihkan karena tidak ada seorang pun yang masih hidup di dalamnya. Kemudian setelah mengobati luka dari 3 siswa yang berhasil mereka selamatkan, Kapten Lee terlihat sangat bersalah karena para siswa masih sangat sedih dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang mereka tahu, mereka hanya disuruh mengantarkan persediaan makanan. Namun dalam perjalanannya, semua teman-teman mereka harus meninggal. Dan gadis yang histeris tadi seperti menatap Kapten Lee dengan penuh rasa emosi. Di sisi lain, para siswa mulai mengkafani para korban dan mengidentifikasi nama-nama mereka. Teman membahas sorot mata siswa yang mereka temukan tadi. Entah apa mereka bisa bertahan tanpa kehilangan satupun anggota tim mereka. 우린 살 수 있을까? 소규모 대피소라지만 Sementara itu, Kapten Lee dan Sersan Kim mencoba untuk menganalisis penyebab camp 8 diserbu oleh para monster. Padahal di tempat itu tidak ditemukan bekas bola yang jatuh. 부대장님. Malam harinya, semua siswa bergantian berjaga-jaga di atap gedung. Kemudian saat yang lain memberi makan siswa yang mereka temukan tadi, gadis yang histeri itu menolak untuk makan dan memilih untuk pergi. Yu Jung kemudian mencoba mengikutinya dan rupanya ia hendak menembakkan peluru ke dagunya sendiri. Ia merasa sangat bersalah karena ia kabur meninggalkan teman-temannya saat mereka membutuhkan dirinya. Gadis itu terlihat sangat frustasi dan ia benci dengan orang-orang dewasa seperti Kapten Lee yang hanya memanfaatkan para siswa dan mengiming-imingi mereka nilai ujian CSAT. Padahal orang-orang dewasa itu hanya mempermainkan dan mengorbankan mereka saja. Dan saat itu, ia pun sangat emosi dan melesatkan tembakan. Namun Sersan Kim melindungi Letnan Lee sehingga ia pun menerima peluru di bahunya. Semua siswa yang datang setelah mendengarkan bunyi tembakan itu terlihat sangat panik ketika melihat keadaan Sersan Kim. Chiol sendiri berusaha untuk menenangkan gadis yang masih histeris itu. Kemudian setelah mendapatkan pengobatan, Sersan Kim berhasil diselamatkan. Kapten Lee menggantikan tugas untuk menyuntikkan obat pereda nyeri. Ia berterima kasih karena pengorbanan Sersan Kim kepadanya. Sersan Kim merasa sosok Kapten Lee sangat dibutuhkan untuk anak-anak, sehingga ia pun harus selamat dan baik-baik saja. Siswa yang lain mencoba untuk memahami gadis yang menembak Sersan Kim tadi, karena ia pasti mengalami situasi yang sangat sulit sehingga membuatnya trauma. Kemudian Kapten Lee mengumpulkan mereka semua dan memutuskan untuk segera kembali ke camp mereka besok pagi. Ia tidak peduli sekalipun akan menerima hukuman dari pimpinannya. 지금은 너희들의 안전이 우선순위라고 판단한 거야. 이건 빼박 사형감인데. Namun para siswa kemudian berkumpul. Mereka membahas karena mereka tentu tidak mau kapten kebanggaan mereka mendapatkan hukuman. Mereka kemudian memutuskan untuk tetap melanjutkan operasi pembersihan sambil memeriksa mungkin ada seseorang yang menunggu untuk diselamatkan. Suyun kemudian diam-diam memberikan kola milik Herak kepada Kapten Lee. Ia juga berencana untuk mengungkapkan perasaannya. Namun kedatangan Dokjung saat itu menggagalkan rencana romantisnya. Sementara itu, saat Chiol hendak menyatakan cinta kepada Nara,
ia pun tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Kemudian Nara melihat pergerakan monster yang berbeda, yang terlihat seperti sedang memberi sinyal kepada bola-bola yang ada di atas langit. Chiol dan Nara kemudian mendiskusikannya kepada Kapten Lee. Mereka menduga para monster sedang saling mengirimkan informasi. Malam itu, Kapten Lee dan yang lainnya mulai membahas pergerakan para monster dan lokasinya yang mendekati posko evakuasi warga sipil. Dan bola-bola monster itu rupanya lebih cerdas dari yang mereka bayangkan, karena mereka mulai menargetkan pemukiman evakuasi di mana banyak orang-orang ada di sana. Dan para siswa pun kembali bertekad untuk menolak mundur karena mereka ingin melindungi warga-warga di posko evakuasi yang akan menjadi sasaran para monster. 우리가 가면 또 다른 애들이 거기도 누군가의 부모님들이 있을 텐데. 분위기 보니까 다 정해진 것 같은데요. 야, 얘 되게 뿌듯하네. Sersan Kim dan Kapten Lee tampak sangat bangga melihat para muridnya yang sekarang sudah sangat dewasa. Keesokan harinya, Kapten Lee menjelaskan rencananya untuk menghancurkan semua monster dengan mengumpulkan mereka di satu tempat, kemudian meledakkannya. Para siswa mulai merakit dinamit dengan ditambah oleh peluru uranium yang bisa melenyapkan para monster. Mereka bergegas mengecek lokasi yang akan mereka gunakan untuk memancing para monster, dan memulai memasang bahan peledak di setiap sudut gedung tersebut. Nara dan Sochul mulai mengawasi pergerakan para monster dari atap gedung. Namun, monster itu tiba-tiba bergerak lebih cepat dari dugaan mereka. Sochul kemudian langsung melaporkan kepada Kapten Lee. Semua anggota Peleton 2 mulai mempercepat tugas mereka memasang peledak yang tersisa. Kapten Lee kemudian turun membantu yang lain karena waktu mereka hanya tersisa 10 menit. Shin Yung kemudian mulai menyalakan pengeras suara untuk memancing para monster. Sementara Taeman dan yang lain, mereka pun merusak mobil-mobil untuk membunyikan alarm dari mobil tersebut. Namun pergerakan monster itu terlalu cepat. Kapten Lee yang tidak memiliki banyak waktu kemudian menyuruh semua siswa untuk kembali ke camp mereka dan berlindung di sana. Dan karena sudah tidak ada waktu lagi, ia pun memerintahkan Sersan Kim untuk mengevakuasi para siswa dan meninggalkan dirinya sendiri di gedung itu untuk menyelesaikan merakit semua bom peledak yang masih tersisa. Semua kemudian berkumpul di tempat pengendali bom. Sementara itu, Esol dan Shin Yung menutup gedung setelah memastikan monster-monster itu masuk. Kapten Lee yang berhasil merakit tepat waktu, namun ia menemukan jalan buntu karena monster-monster itu telah memenuhi ruangan gedung. Ia kemudian menghubungi para siswa dan memerintahkan Yu Jung untuk meledakkan gedung itu. Kapten Lee berpura-pura mengatakan ia telah ada di luar gedung dengan selamat. Namun para siswa mulai menangis karena sangat khawatir dengan kapten mereka. 끝이 보이지 않는 이 전쟁에 서를 지켜주길 바란다. 봐, 실시한다. Kemudian Yu Jung pun mulai menyalakan tombol peledak dan hancurlah gedung bertingkat itu seketika. Dan cerita pun bersambung di Daddy After School part kedua yang akan tayang 28 April nanti. Kita tunggu kelanjutan drama seru terbaik ini sambil menebak apakah Kapten Lee masih hidup atau sudah mati. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di video lainnya nanti.